Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para yang mulia, Bapak Ibu Hakim Tinggi, Bapak Panitra absen, Bapak Sekretaris tidak kelihatan. Oleh karena itu semua kita jamaah asar yang hadir di masjid kita ini, pertama syukur alhamdulillah kita di sini semuanya sehat walafiat, masih terlindungi dari segala bencana. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin dari hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, jam sekarang menunjukkan jam 3:10. Itu jam yang di sana. Kalau jam di sebelah sini, tidak tahu kenapa mati itu apa, tidak tahu itu. Atau dimatikan. Sengaja gitu ya. Ya. Jadi tidak tahu kenapa. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyetir pendapat Bapak Jimli As-Siddiq sebagai Ketua Komisi di Reformasi di Kepolisian. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua struktur, dan yang ketiga kultur. Kata beliau, kalau infrastruktur sebulan 2 bulan itu bisa dilakukan perubahan, apalagi struktur dalam waktu semalam katanya bisa diperbaiki. Yang paling sulit adalah masalah kultur. Kultur itu kan sudah menjadi kebiasaan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya menjadi teringat ketika saya tugas pertama di Merauke dulu, sekitar tahun 96. Ya, saya dengan Pak Ali Santoso bersama-sama di sana. Saya kebetulan diberikan amanah oleh pimpinan. Jadi ada membina, kalau sana bahasnya mbak-mbak gitu ya. Jadi orang yang melayani di bar-bar. Tapi pelayan di bar itu tidak hanya melayani minum makan, sekaligus bisa dibawa keluar. Dan itu kerjasama dengan Kemenak, Departemen Sosial pada waktu itu, Departemen Kesehatan, dan Kepolisian. Yang dibina itu kurang lebih 100 orang. Nah, pada saat saya diberikan kesempatan untuk ngomong, yang pertama saya tanya adalah, coba dari 100 orang ini asalnya dari mana saja? Masing-masing menunjuk tangan. Dari berbagai arah. Ya. Umur yang paling tua, coba dari 40, nggak ada. Paling tua umur 35, paling muda umur 16. Tentulah bisa kita bayangkan namanya tempat-tempat seperti itu
Kalau budak-budak apa ndak akan laku, itu mesti harus bening-bening gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan, ternyata mbak, ibu-ibu semua, mbak-mbak ini semuanya tidak ada yang berasal dari Merauke. Semuanya pendatang. Dan saya yakin ketika mbak-mbak berangkat ke sini pasti dilepas oleh sanak saudara. Dan mereka berharap mbak-mbak di sini kerja dengan baik. Dan mereka tidak tahu pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Saya yakin kalau seorang ibu berangkatlah nak, seorang bapak berangkatlah nak, mudah-mudahan sukses baik-baik di rantau orang sana. Kalau suami, berangkatlah istriku dengan baik-baik di sana, mudah-mudahan berhasil. Kalau anak, berangkatlah mak, berangkatlah bu, mudah-mudahan berhasil di sana. Baru sekitar 5 menit saya sampaikan itu, banyak yang nangis. Banyak yang nangis. Sampai saya ngomong kurang lebih setengah jam, ada kurang lebih 15 orang yang nangis. Setelah selesai secara kolektif bersama-sama itu, saya bilang kepada Kepala Departemen Sosial, Pak, mohon maaf, saya boleh enggak mau konseling dengan orang 10 orang ini, saya bilang gitu. Oh boleh, boleh. Di mana? Di ruangan sana. Ya jangan di kamar Pak, di ruangan, saya bilang gitu. Karena ini kan orang-orang bahaya ini kalau di kamar. Bisa jadi fitnah, saya bilang. Hanya saya konseling. Saya tanya, kenapa kalian menangis? Ada satu, mohon maaf, itu dari Manado. Saya masih ingat betul, dia umur 16 tahun. Nangis terus. Jadi, umurnya 16 tahun. Nangis terus dari awal hingga akhir. Kenapa nangis, Dek? Saya bilang gitu. Saya sebenarnya Pak, baru seminggu di sini katanya. Saya dijerumuskan di sini. Saya dijanjikan untuk bekerja dengan gaji besar. Ternyata saya disuruh pekerjaan seperti ini. Oh gitu, saya bilang. Terus ada satu lagi yang menangis juga. Itu saya masih ingat. Rupanya itu, mohon maaf, yang dipekerjakan oleh suaminya dari lokasi Teran. Kenapa Mbak? Saya bilang gitu. Saya hanya ingin keluar dari sini Pak, katanya. Kenapa mau keluar? Saya malu, katanya. Terutama saya kalau di sini Pak mau pulang, saya sembunyi-sembunyi, khawatir orang tahu kalau saya kerja di sini, katanya. Dari sekian orang itu yang saya tanya, mereka itu kebanyakan pertama memang rasa malunya masih tinggi. Sehingga mau pulang, mau tidak pulang, itulah yang membuat mereka itu menangis. Terutama ketika awal-awal, jangankan katanya ke pasar, keluar pintu saja katanya ada perasaan khawatir, diketahui orang, dikenal orang. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi setelah itu katanya lama-lama jadi kebiasaan, jadi biasa-biasa saja gitu. Nah, apa yang hikmah yang kita dapatkan dari sini? Segala sesuatu yang dimulai, apabila itu perbuatan tidak baik, pasti ada perasaan menantang, ada perasaan berat, ada perasaan bersalah. Tapi kalau kesalahan itu diteruskan secara terus-menerus menjadi kebiasaan, itu dianggap sebagai satu kebenaran. Intinya itu. Nah, apa hubungannya dengan kita? Kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai manusia, kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, umpamanya bohong. Kalau orang tidak biasa berbohong, begitu berbohong ditanya mesti matanya kesana kemari, bibirnya tidak teratur, cara pandangnya tidak bisa melihat orang yang menanya, itu pasti bahwa itu berbohong.
Tapi kalau orang sudah terbiasa berbohong, biasa-biasa saja, kayak enggak ada masalah. Sama dengan orang merokok. Kalau tidak terbiasa merokok mesti merasa pahit. Tapi kalau sudah biasa merokok, itu dianggap sebagai kebutuhan. Nah, begitu juga berbuat kasar, berkata kotor, korupsi, mencuri, menipu, selingkuh. Iya. Selingkuh juga kalau pertama itu mesti takut-takut. Tapi kalau sudah terbiasa, ora apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya hanya ingin menekankan, sudah lebih 7 menit. Maaf. Hanya ingin menekankan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu memang harus diawali dengan niat yang baik. Khususnya untuk berbuat yang tidak baik, itu harus kita paksakan diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Untuk berbuat baik yang tidak biasa kita laksanakan, kita harus mulai dengan memaksakan diri. Setelah kita paksakan diri kita, kemudian membiasakannya, sudah terbiasa, insya Allah itu dianggap sebagai kebutuhan. Contohnya, kita sholat, kalau tidak biasa sholat, harus dipaksa sholat dulu. Tapi kalau sudah terbiasa sholat, kalau tidak sholat, rasanya ada yang tinggal. Atau sebaliknya, atau dalam hal yang lain, bagi yang belum punya istri, ya, atau belum punya suami, mudah-mudahan punya suami ya, dapat jodoh. Kalau sudah terbiasa punya suami, tidak ada suaminya, tidur tidak enak, makan rasanya sepi, jalan-jalan kok sendirian, kemana-mana sendiri. Tapi kalau terbiasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu mari kita biasakan yang baik dan yang benar, supaya itu menjadi kebiasaan yang kita anggap dibutuhkan. Karena ada pepatah Arab, ta'awadul khair fa innahul khair ada. Biasakanlah berbuat baik, karena kebaikan itu dimulai dari kebiasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.